Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi pemirsa. Kami lanjutkan perbincangan bersama Pak Hendra, Pak Andri, dan juga Pak Komaydi Notonegoro. Pak Komaydi, kontribusi Indonesia kan ini untuk ekspor ya masih cukup tinggi kalau saya lihat angkanya di sini berkisar antara 40-60%. Sehingga ini pasti sangat berpengaruh terhadap fluktuasi harga. Nah, ini kedepannya bagaimana untuk menekan fluktuasi harga komoditas ini, Pak Komaydi? Ya, kalau harga komoditas di pasar internasional tentu penentunya banyak ya, Mbak Popi. Jadi kita price taker ya, kita akan mengikuti harga di pasar internasional tentunya. Tentu yang perlu disikapi oleh pemerintah dan pelaku usaha, teman-teman Pak Hendra, adalah mengambil momentum yang baik ini gitu ya. Karena kita juga tidak tahu apakah momentum ini akan berjalan cukup lama atau hanya temporer, karena juga akan ditentukan oleh beberapa policy di internasional saya kira. Juga akan tergantung penanganan COVID ini di beberapa negara, apakah trennya akan membaik atau kemudian ada second wave atau third wave-nya. Ini kan juga kita juga belum melihat ke depan kira-kira seperti apa. Tetapi yang perlu kita cermati ya Mbak Wopi, bahwa untuk ekstraktif atau komoditas kita ini kan salah satu unggulan sebetulnya. Karena itu saya kira yang dilakukan oleh pemerintah sudah sangat baik. Kalau kita lihat tadi Mbak Popi menyampaikan hilirisasi batubara kira-kira seperti apa. Kalau kita dicek Undang-Undang Cipta Kerja di klaster minerba sudah sangat bagus bahwa pelaku usaha untuk batubara ini akan diberikan, bahkan ada insentif untuk royaltinya sampai dengan zero ya Pak Hendra ya. Jadi saya kira ini niat baik pemerintah yang sangat luar biasa. Karena tentu harus ada exit strategi Mbak Popi, karena ini kan dunia sudah pada suatu kesepakatan. Kalau kita di Paris Agreement kita lihat Cina sudah komitmen di 2050 mereka akan zero, kita di 2060 zero emisi, Eropa sudah di depan, Amerika juga menyusul di belakang Eropa. Saya kira ini kan batubara ini besar sekali kontribusinya Mbak, baik untuk industri maupun untuk penerimaan negara, baik dalam bentuk pajak maupun PNBP, karena produksi kita sangat luar biasa besar. Nah, sementara konsumsi domestik relatif lebih kecil dibandingkan kemampuan produksinya ya Pak Hendra. Kemampuan produksinya paling enggak di atas 500 juta ton per year gitu. Konsumsi dalam negeri di bawah 200, sebagian besar teman-teman PLN, dan PLN juga sudah moratorium untuk beberapa PLTU, otomatis ada potensi untuk lebih rendah lagi konsumsinya. Sehingga kalau dunia sudah ancang-ancang akan melakukan moratorium atau juga akan menghentikan konsumsi batubara secara langsung, harus ada solusi-solusi terkini Mbak Wopi. Karena batubara ini dianggap sebagai energi fosil yang pencemarannya paling tinggi dibandingkan yang lain. Sehingga kalau ada kampanye lingkungan, pasti batubara yang akan diutamakan untuk ditinggalkan begitu. Nah, ini yang kemudian relevan apa yang dilakukan pemerintah. Batubara ini harus dilakukan hilirisasi, apakah dijadikan DME maupun dijadikan produk-produk turunan yang lain. Nah, masalahnya di dalam beberapa exercise atau pilot project-nya ini kan ada beberapa hal yang kalau berdasarkan existing policy, ini keekonomiannya belum dapat Mbak Popi. Ya. Mungkin Pak Hendra nanti yang lebih banyak tahu detailnya, tetapi kalau dari beberapa jurnal, dari beberapa hasil riset yang kami akses, Reformer akses, ini diketahui bahwa bukan hanya di Indonesia, di Cina pun proyek-proyek serupa ini juga belum ekonomi, sehingga perlu diberikan insentif baik di dalam bentuk fiskal insentif maupun insentif-insentif yang lain. Nah, ini saya kira yang harus sama-sama diformulasikan, harus ada koordinasi atau komunikasi yang lebih intens dari teman-teman pelaku di industri batubara dengan pemerintah, sehingga kan ini tujuannya saya kira sama, bahwa industri ini harus tetap maju bagaimanapun bentuknya Mbak. Karena kalau nggak ada solusi, batubara di pasar internasional di stop, PLN juga mengurangi, dalam negeri juga mengurangi, ini impact-nya luar biasa. Ya. Karena penyerapan tenaga kerja juga besar di sana, kemudian multiplier efek ekonominya saya kira juga besar, akan ada potensi penerimaan pajak dan non pajak atau PNBP yang selama ini cukup besar di APBN juga akan hilang. Jadi hal-hal semacam ini saya kira harus menjadi early warning system bagi pemerintah untuk menyiapkan strategi kebijakan yang lebih baik. Baik, Pak Hendra. Itu, Mbak. Baik, Pak Hendra, tanggapannya.
Ya, sejauh ini dukungan dari pemerintah positif ya Bu ya, Mbak Popi ya. Jadi dengan momentum Undang-Undang Nomor 3 2020, kemudian Undang-Undang Cipta Kerja, saya kira kita on the right track ya untuk nanti menuju ke arah transisi energi yang diharapkan. Memang seperti yang katakan Pak Komaydi tadi, memang membutuhkan banyak dukungan subsidi ya, insentif ya, fiskal dan non fiskal. Nah ini yang sedang digarap bersama ya, pemerintah juga mengundang para pelaku usaha, termasuk kami dari asosiasi, untuk nanti bisa dirumuskan secara detail arah kebijakan untuk pemanfaatan batubara ke depannya. Jadi kita on the right track dan mudah-mudahan semua kebijakan yang akan diterbitkan pemerintah dalam waktu dekat ini benar-benar bisa mensupport keberlanjutan isu pengembangan batubara di tanah air. Baik, Pak Andri, terakhir mungkin apa kebijakan dalam waktu dekat atau short term yang bisa diambil pemerintah sehingga ini juga bisa menjadi solusi untuk semua pihak dan juga bisa meningkatkan ekonomi di kuartal 2 ini? Baik, saya pikir Pak Popi, apa yang disampaikan oleh Pak Komaydi, Pak Hendra tadi sudah jelas ya, bahwa komitmen pemerintah kan tidak main-main Pak untuk merealisasikan hilirisasi batubara. Tadi dari sisi fiskal di Undang-Undang Cipta Kerja jelas ya disebutkan bahwa bisa saja memberikan sampai royalti 0%. Kemudian dari sisi non fiskal di Undang-Undang 3 tahun 2020 juga untuk meningkatkan posisi tawar para pelaku usaha ini, bahkan ada kebijakan-kebijakan fiskal yang sifatnya pemberian masa operasi yang lebih lama dibandingkan yang tidak melakukan hilirisasi. Itu adalah upaya-upaya konkret dari pemerintah. Dari secara payung hukum besarnya kami sudah keluarkan. Sekarang kita sedang menyusun mekanisme detailnya sehingga bisa benar-benar membantu para pelaku usaha untuk segera merealisasikan hilirisasi batubara ini. Kita sudah mengerucut kepada beberapa hal ya Pak Hendra. Dari sisi fiskal maupun non fiskal kita sudah siapkan regulasi-regulasi teknis sehingga bisa diimplementasikan dalam waktu yang secepat-cepatnya. Baik. Demikian saya kira Pak Popi. Baik, terima kasih Pak Andri untuk informasi dan juga diskusinya bersama kami malam hari ini. Pak Hendra dan juga Pak Komaydi, terima kasih untuk waktunya dan juga diskusinya. Semoga ini bisa sangat insightful begitu ya, dan juga bisa menjadi sebuah solusi untuk menyikapi momentum harga komoditas yang kembali pulih. Terima kasih Bapak-Bapak, salam sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih. Ya, pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Hot Economy. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Saya Popi Zaidra. Terima kasih. Sampai jumpa.